Hai suami dan istri, dalam ajaran Islam, perceraian dianggap sebagai pilihan terakhir dalam mengatasi masalah rumah tangga yang tidak bisa diselesaikan dengan cara lain. Meskipun Islam tidak secara tegas melarang perceraian, namun perbuatan ini sangat tidak disukai oleh Allah. Allah menciptakan pernikahan sebagai ikatan yang sakral dan suci antara dua individu yang saling mencintai dan saling menghormati. Oleh karena itu, Allah ingin hubungan pernikahan dijaga dan dipelihara dengan baik, agar tercipta kebahagiaan dan kedamaian dalam keluarga. Namun, jika terdapat masalah dalam rumah tangga yang sulit diselesaikan, maka perceraian bisa menjadi jalan keluar terakhir. Namun demikian, perceraian tetap dianggap sebagai pilihan yang tidak ideal dan sebaiknya dihindari jika memungkinkan. Oleh karena itu, sebagai umat Islam, kita seharusnya selalu berusaha untuk menjaga keutuhan dan kebahagiaan dalam rumah tangga. Kita juga sebaiknya selalu berdoa kepada Allah agar memberikan kekuatan dan kebijaksanaan dalam menjaga dan memperbaiki hubungan pernikahan kita. Dan inilah alasan Allah benci perceraian. Perceraian memang dapat membawa dampak yang sangat berat pada hubungan keluarga dan masyarakat secara luas. Salah satu dampak negatif yang dapat terjadi adalah merusak hubungan silaturahmi yang telah terjalin baik sebelumnya. Dalam kebanyakan kasus perceraian, keluarga dan teman-teman seringkali terpaksa memilih pihak yang mereka dukung, sehingga hubungan silaturahmi yang semula harmonis dapat menjadi rusak karena perbedaan pandangan. Selain itu, perceraian juga dapat memengaruhi hubungan antara anak dan orang tuanya. Saat pasangan bercerai, anak-anak seringkali menjadi korban yang paling terdampak. Mereka dapat mengalami trauma, kebingungan, dan kecemasan yang signifikan karena perpisahan orang tuanya. Selain itu, terkadang mereka juga harus memilih antara kedua orang tua yang bertikai dan sulit memutuskan siapa yang lebih dekat dengan mereka. Terkadang, dalam kasus perceraian yang sangat konflik, orang tua yang kehilangan hak asuh anak dapat merasa terasing dan kesepian karena tidak bisa lagi melihat anak-anak mereka sehari-hari. Sementara itu, anak-anak yang harus tinggal bersama satu orang tua saja seringkali merasa kehilangan kasih sayang dari orang tua yang lain. Memutuskan untuk bercerai bukanlah keputusan yang mudah dan harus dipertimbangkan dengan matang. Terkadang, ketika pasangan memilih untuk bercerai sebagai solusi dari masalah yang sedang dihadapi, justru memunculkan masalah baru. Salah satu masalah yang seringkali muncul dalam kasus perceraian adalah perebutan hak asuh anak. Kedua orang tua tentu ingin memiliki hak asuh dan menghabiskan waktu bersama anak-anak mereka. Hal ini dapat memunculkan konflik dan meningkatkan tensi antara kedua belah pihak, terutama jika tidak ada kesepakatan yang dicapai. Masalah lain yang sering terjadi dalam kasus perceraian adalah pembagian harta gono gini. Hal ini dapat memicu perselisihan dan menambah kompleksitas dalam proses perceraian. Terkadang, hal ini dapat memperburuk hubungan antara kedua belah pihak. Selain itu, perceraian juga dapat memicu masalah kesehatan mental. Pada beberapa kasus, individu yang mengalami perceraian dapat mengalami depresi dan kecemasan, serta kesulitan menyesuaikan diri dengan perubahan dalam kehidupan mereka. Sebelum memutuskan untuk bercerai, kita harus ingat bahwa perceraian dapat memiliki efek buruk pada anak. Anak-anak seringkali mengalami guncangan psikologis ketika melihat kedua orang tuanya berpisah. Mereka merasa sedih dan kehilangan ketika menyadari bahwa keluarganya tidak lagi utuh. Hal ini dapat berdampak pada kesehatan mental anak dan dapat memengaruhi perkembangan emosional mereka di masa depan. Anak-anak dapat mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan perubahan dalam kehidupan mereka dan mungkin membutuhkan dukungan tambahan dari keluarga dan profesional kesehatan mental. Sebagai orang tua, kita harus mempertimbangkan dampak yang dapat terjadi pada anak sebelum memutuskan untuk bercerai. Kita harus berusaha untuk menjaga keutuhan keluarga dan menyelesaikan masalah dengan cara yang baik dan damai, serta memberikan dukungan yang diperlukan untuk anak-anak kita. Kadang-kadang keputusan untuk bercerai hanya didasarkan pada nafsu dan emosi yang melanda seseorang pada saat tertentu. Namun, kita harus berhati-hati agar tidak menyesal di kemudian hari setelah memutuskan untuk bercerai. Ketika memutuskan untuk bercerai, kita harus mempertimbangkan dengan matang dan tidak hanya melandaskan keputusan pada emosi sesaat. Kita harus memahami konsekuensi jangka panjang dari keputusan tersebut, seperti dampaknya pada anak-anak, hubungan keluarga, dan masalah lainnya. Oleh karena itu, sebelum memutuskan untuk bercerai, kita harus berbicara dengan pasangan kita, mencari solusi yang baik dan damai, dan mencari bantuan jika diperlukan. Jangan biarkan nafsu dan emosi sesaat mengambil alih keputusan kita yang dapat memengaruhi kehidupan kita dan keluarga kita di masa depan. Sebagai umat muslim, kita harus memahami bahwa perceraian bukanlah solusi yang selalu baik dalam mengatasi masalah dalam rumah tangga. Sebaiknya kita berusaha untuk menyelesaikan masalah dengan cara yang baik dan damai, dan mencari bantuan jika diperlukan.